Selamat malam, selamat ketemu lagi di dalam acara kita Talk Talk Live. Dan hari ini kita dengan suasana yang berbeda gitu ya, dan juga dengan konsep yang sedikit berbeda dari biasanya. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin ya soal ibadah online dengan topik saya suka atau saya cinta ibadah online. Pertanyaannya, secinta apa kita ibadah online itu gitu ya? Apakah cuma karena online bisa ngapa-ngapain gitu? Dan nantinya kita juga akan mengemas ini dengan sebuah hal yang menarik, yaitu kita akan mereact ya, memberikan reaksi terhadap video ya tentang ibadah-ibadah sikap ya di dalam melakukan ibadah secara online gitu ya. Nah, bersama dengan kita ya di sore hari ini ya, ada rekan saya pertama yaitu Santo Peter ya, yang juga sudah cukup sering ya nampil di Talk Talk Live ya. Ya lumayan. Pastinya bukan ban serep ya. Sekiranya gitu. Dan juga rekan kita Conto Anto yang Tuhan percayakan untuk membina pelayanan kaum muda ya, ibadah muda-mudi, dan juga Faustin yang juga diberikan kepercayaan untuk jadi salah satu bagian dari ibadah di gereja ini. Ya, jadi perbincangan kita semoga nanti bisa jadi berkat ya. Nanti ya pastinya ini ada hal-hal lucu yang bakal kita saksikan gitu ya. Ada parodi-parodi. Jadi diharapkan jemaat juga ngerti lah ya. Ini hal-hal yang wajar yang mungkin kita bukan tertawakan, tapi kita jadikan refleksi juga lah ya gitu ya. Karena jangan-jangan ya yang akan kita tonton ini sejalan dengan apa yang kita lakukan selama ini. Selama gitu. ini ibadah online kadang di rumah ya. Di punya pengalaman yang sama. Oh jangan-jangan kok kayak saya. Dan nantinya kita pastinya perlu tahu bagaimana ya ibadah kita baik itu secara onsite maupun secara online gitu ya. Oke. Ini juga jadi satu peringatan ya buat kita ya, bahwa gereja kita sudah anniversary 2 tahun. 2 tahun ibadah ya. online. 2 tahun online. 2 tahun online. Jadi kita ingat waktu itu bulan-bulan Maret gitu ya, dan ini sudah Maret 2022 ya, udah 2 tahun kita online, serba online. Sempat onsite, tapi juga ya banyak pergumulan sehingga mau nggak mau kadang online, kadang juga bahkan harus pre-record gitu ya. Dari 2 tahun itu kita sudah cukup data lah ya untuk bisa meriak ya. Iya. Karena kayak banyak input gitu ya. Dan banyak pengalaman-pengalaman juga nih. Iya. Oke, kita bakal langsung aja kali ya, tidak berlama-lama lagi boleh. Ya. Kita akan minta tolong saudari melihat. Faustin. Jadi dia hari ini sekaligus jadi operator. Wah, ini ibadah. Oke, keren. Keren nih. Kayak kenal ya. Saya suka dengan burungnya. Wah, ini mau ibadah juga. Iya, burungnya mau ibadah juga. Benar. Nama burungnya Rio bukan? Nah, Dior burungnya. Oh, Dior. Loh, jangan diriak burungnya dong. Sikapnya. Ya, sikapnya ya. Iya, waktu ibadah sambil makan ya, sambil santai ya, mungkin itu santai banget loh, itu santai banget. Belum lagi tadi si kecil ya sambil main game. Tapi itu nggak relevan nggak sih? Itu kan ibadah muda-mudi, ibadah umum kali ya. Mungkin anak-anak kecil mungkin ibadah sekolah minggu kali ya. Gitu tapi ya itu hal yang umum kayaknya terjadi di dunia, baik itu anak muda maupun juga anak-anak gitu ya. Dan seharusnya kalau jadi orang tua itu harus memberitahu anak kita mau ibadah kan. Membawa, biarpun bagi anak mungkin dia kurang enjoy di kebaktian umum, tapi kita boleh arahin kan seperti itu. Tidak membiarkan dia bermain game. Setidaknya kan gitu ya. Dan saya pikir bapak ini menikmati makanan daripada ibadah. Kayaknya enak sekali gitu ya. Enak sekali ya. Jadi lapar saya.
Dan bukan cuma itu ya, kalau diperhatikan tadi dari segi kostum juga ya. Iya, Kostumnya santai sekali. Santai sekali. Celana Mongol gitu. Beneran kayak baru bangun tidur udah langsung gitu ya. Itu tuh kalau kayak di Jawa itu kan bapak-bapak biasa baru bangun gitu kan. Gitu kan, sama burungnya kan, terus juga burungnya namplok gitu kan. Jam ibadah nih katanya kan. Udahlah buka gitu kan. Sambil makan. Sambil makan. Iya, Dan betul. itu momen-momen penyembahan pakai lagu pula ya kan? Oh iya. Dia sama sekali nggak nyanyi Nggak kan nyanyi. gitu. Nggak menyembah ya. Kemana dia mau nyanyi? Makanan di mulutnya. Mau nyanyi nyembur-nyembur. Bapak itu tidak tahu persiapan online. Persiapan Capek. online kan panjang ya. Capek lagi gitu kan. Malam-malam record lagi. Iya. Jadi bapak ini ada dua kemungkinan. Satu Iya. kemungkinan mungkin dia kurang enjoy di online. Bisa jadi. Yang kedua mungkin dia apa namanya ya? Menganggap remeh gitu. Tidak mementingkan ibadah seperti itu. Jadinya remeh, dinilai bahwa ya sambil makan pun ya pokoknya saya hadir gitu. Iya. Itu mungkin pemikiran yang kayak ya intinya saya buka ibadah ya, saya lihat semuanya gitu. Tetap ikutin gitu. Nah, tetap ikutin tapi ternyata sebenarnya dari segi Hatinya jauh ya. hatinya jauh, dari gesturnya jauh juga, tidak ikut menyanyi, tidak ikut tidak ikut menyembah ya. Jadi itu mungkin jangan-jangan jemaat atau jangan-jangan kita juga pernah gitu ya ngalamin yang seperti itu gitu. Kalau yang tadi aku enggak sih. Enggak pernah ya. Nah, tapi enggak tahu ya, enggak tahu ini kan dari tim kreatif sudah mempersiapkan banyak video. Atau ada relate ke saya ada yang lain gitu. Bagaimana yang nggak ada? Burung kali ya? Burung Enggak ada. Burung makan sih enggak ada. Kalau dari segi kostum saya pernah gitu. Ngaku. Kostum. Ngaku dosa ini ya. Kalau segi kostum, oh iya juga ya. Iya. Saya atasan berkerah, bawahan celana. Ala-ala nge-zoom ya, Iya, nge-zoom. Iya. Postin gimana postin? Biasanya tetap bagus. Tetap rapi proper sih. lah ya. Oh, tetap Iya. rapi ya. Mantap. Ini salah satu contoh ya. gitu Contoh ya. yang tepat ya. Jadi dia Tapi ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah Tuhan mempertimbangkan pakaian? Apakah Tuhan peduli Dengan pakaian. dengan pakaian itu? Iya. Gitu ya. Misalnya, contohnya satu case ya. Apakah Tuhan memperhatikan makanan? Ketika kita kelaparan, sudah 10 hari nggak makan. Ya, begitu nampak makan, kita pasti berkata, haleluya, puji Tuhan. Kan gitu ya? Iya. Oh, itu berarti saya sedang ibadah. Tapi Tuhan berkenan nggak dengan ibadah itu? Oh iya. Gitu ya. Iya. Nah, ini satu mungkin bagi perenungan bagi kita. Apakah Tuhan peduli atau dia kurang berkenankah dengan pakaian seperti ini gitu? Iya. Nah, ini satu yang perlu kita renungkan kembali. Mungkin nanti kita akan bisa bahas lebih panjang lebih panjang ya kan? Nggak usah panjang-panjang, mari kita sambut ya pendeta. Semua sudah datang. Enggak ya, enggak gitu ya. Tapi kadang itu juga nantinya jangan sampai akhirnya orang berpikir ya pokoknya terserah saya baju apapun gitu ya. Tapi bagaimana itu juga sebenarnya bisa menggambarkan kesiapan gitu ya. Yeah. Mungkin kalau dia misalnya mandi dulu baru kemudian pakai pakaian seperti itu mungkin masih ada kesiapan gitu. Ada Tapi yang kalau prepare ya. tapi kalau misalnya memang tiba-tiba baru bangun gitu kan, nggak ngapa-ngapain dulu, nggak persiapan dulu, udah langsung buka ibadah, ya mungkin kesiapan hati dan kesiapan Hatinya dirinya itu ya, gitu. masalah kan? Iya. Soalnya kan soal pakaian kan mungkin juga ada gereja-gereja yang mungkin kayak pengkhotbahnya pun pakai yang Santai. casual, kaos ya. gitu. Jadi mungkin nggak Tuhan Tidak selalu melihat selalu bagaimana berpakaian kali ya, tapi prepare hatinya mungkin kali ya. Iya. Satu hal yang bagus untuk diperhatikan. Oke, kita lanjut lah ya ke video 2 ya. Karena video kita masih ada 18 ini. Wah. Kok Gloria keren ya? Itu gereja apa itu? Ini bukan Gloria nih. Kayaknya NBC ya. Kayaknya gitu ya. Oh iya. Oke. Bagus.
kali. Oh iya. Di satu sisi bagusnya adalah dia pulang rumah gitu. Ingat ya, dia ingat ya. Rumahku di mana? Cuma itu ya, berarti di awal tadi dia ikut ibadah atau pujian gereja lain, kemudian nanti ikut yang lain gitu ya. Atau mungkin makanan firman Tuhan di gereja itu kayaknya nggak berbobot, tapi di sini berbobot gitu. Nah, pasti pernah ngalamin gitu nggak? Biasanya nggak ganti sih, maksudnya kalau lagi ngikut satu ya udah ngikut satu, mau nonton yang lain nanti. Tapi lebih prefer yang mana? Lebih saya prefer ke gereja yang dengan ibadah. Sepertinya relate kan? Lo sepertinya kena ke saya. Apakah I see lo? I see or you see gitu? Saya kena ya. Iya, misalnya ibadahnya kayak lagunya tadi pujiannya tuh kayak kena dan firman Tuhannya kayaknya kayaknya yang kerjain ini gitu. Ayo loh. Ya, kayaknya bukan cuma saya sih. Siapa yang pernah buka channel gereja lain? Ya dengan fashion saya seperti ini udah tau lah ya. Dari gereja mana lu? Tapi menurut saya kalau kita lihat gereja lain juga nggak apa-apa sih. Kalau kita juga bisa belajar dari gereja lain. Betul. Jadi nggak perlu hanya satu, beberapa. Tapi mungkin yang tadi jadi masalah adalah dia ngikut yang 1 sampai setengah, Iya. baru lompat lagi ke yang lain. Mungkin nanti ke lompat yang lain gitu ya. Itu mungkin yang jadi problem di bahkan mungkin di jemaat juga ya. Ngerasa bahwa ibadah gerejaku hari ini lagunya mendayu-dayu sekali, saya nggak cocok gitu, saya butuh yang lebih hot gitu. Dia buka gereja lain misalnya, tinggal apa? Tinggal klik doang kan? Oh iya. Tinggal touch malahan gitu. Kalau dari yang pembina pemuda ini gimana? Ini kayak tadi pemuda mana ini? Kayaknya anak posan. Ya, kalau saya melihat fenomena ini betul kata Faustin. Sebenarnya nggak masalah kalau ikut ibadah di gereja lain gitu. Tetapi ada satu akar permasalahan di situ, yaitu kita ibadah itu untuk menyembah Tuhan atau menyenangkan diri sendiri. Oh iya. Itu ya. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Ya, banyak kita terjerumus ke dalam satu cobaan, yaitu saya ibadah, saya suka yang mana, saya pilih yang mana. Gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang mengidolakan pengkhotbah. Oh, si Anu khotbah di sana, saya pindah gereja. Akhirnya dia menjadi jemaat keliling. Nah, biasanya jemaat seperti ini dia tidak akan sehat secara pertumbuhan rohaninya. Karena dia beribadah itu bukan untuk menyembah Tuhan, bukan untuk mencari Tuhan, tetapi dia hanya untuk saya senang. Saya suka yang mana. Gitu ya. Jadi saya kalau misalnya saya minggu ini saya pergi ke gereja A. Karena kenapa? Ada alasannya begini ya. Habis itu minggu depannya lagi begitu saya ikut gereja A, aduh, kok banyak kurang jelek ya, kurang bagus ya. Ya udah saya pindah ke gereja B, ganti channel. Gitu ya. Nanti seminggu lagi seperti itu. Dia balik ke A atau B atau C atau D, akhirnya dia keliling. Nah, jadi kalau kita tanya motifnya apa? Karena saya nggak dapat. Saya nggak seneng. Loh, menyembah Tuhan itu bukan saya seneng loh. Tapi menyenangkan Tuhan bukan? Nah, ini sebenarnya nggak masalah pindah channel ke gereja lain ibadah. Ya, toh kita juga pernah ke gereja lain ibadah toh, ya kan? Nah, itu sebenarnya nggak masalah. Masalahnya adalah jangan-jangan itu kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Seperti itu. Itu yang harus dicek itu ya, motivasinya gitu ya, bukan soal tindakannya. Tindakannya belum tentu salah gitu. Cuma jangan-jangan motivasinya yang jadi akar permasalahan. Dan akhirnya jadinya kayak slogan mie instan, seleraku. Seleraku. Iya. Anak muda yang di video tadi, bertobatlah. Dan segera masuk estate. Lagi dipersiapkan. Iya, selera ya. Karena terlihat banget tadi ya, dia suka ibadah yang seperti yang memang kontemporer, terus firman Tuhannya juga dia. Atau kadang sebaliknya gitu ya. Ada yang suka yang style ibadahnya mungkin yang lebih kaku gitu kan, tapi khotbahnya pengen yang berkat-berkat lu. Jarang sih orang gitu. Saya memang pernah sih ketemu satu anak muda, dia
hanya tadi yang bilang pengkhotbah ya. Dia itu ikut pokoknya di mana saja pengkhotbah itu khotbah, di sana dia ngekor terus ya. Ngekor terus. Dia jadi kayak ditanya anggota gereja mana ya, nggak tahu. Dan sampai tua ternyata dia mengumpulkan banyak kertas. Biasanya kan dari gereja kan ada kertas acara kan. Nah, waktu dia meninggal, kan banyak tuh kertas aja di gereja-gereja. Satu pendeta pun tidak ada yang mendoakan dia. Karena kan banyak gereja ya kan. Dia ikut pengkhotbah itu kan pasti dapat gereja, kertas gereja itu dibawa pulang gitu kan. Terus dia waktu dia meninggal, ini orang dari gereja mana? Siapa yang layanin gitu ya penguburan gitu kan. Nah, bahaya sekali. Jadi saya sering ketemu pemuda-pemuda seperti itu gitu. Jadi saya nggak keberatan kalau dia pindah gereja ataupun dia pergi ke gereja lain untuk ibadah, gitu ya. Jadi nasihat saya, saran saya ke dia adalah kamu harus menetap dalam satu gereja, melayanilah di sana dan bertumbuhlah di sana. Saya nggak mau tahu gereja mana. Kita kan toh sama toh, ya, bukan kita mengembangkan Gloria gitu ya kan, bukan. Tapi kita mengembangkan gerejanya Tuhan Yesus kan gitu. Kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah kan gitu. Tapi kita perlu menetap di satu gereja, jangan pindah-pindah channel, jangan menjadi jemaat keliling seperti itu. Kecuali sampai Tuhan bilang, oke, kamu sudah cukup di gereja ini, sudah boleh pindah. Iya, itu berdasarkan kepekaan terhadap Tuhan gitu, bukan selera. Sekalipun pindah itu nggak apa-apa, yang penting dia menetap. Iya, betul. Gitu ya. Kalau Tuhan bilang, kamu pindah ke sini ya. Oh, yaudah kita pindah, tapi kita kan menetap di sana gitu loh. Enggak keliling. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lah ya. Lanjut video yang ketiga, mungkin akan muncul tadi yang seleraku. Iya. iklan. Seleraku mungkin Faustin lapar ya, kayak suaranya masih iya. Waduh, ini bapak ini kok bikin lapar. Boleh ulang lagi nggak kayaknya? Kenapa dia? Waduh. Aduh. Saya sepertinya melihat. Tolong tim kreatif ya, mereknya di sensor. Kita nggak dapat sponsor dari merek-merek itu. Tolong ya. Ulangi bahasa Indonesia ayat yang kok kenal ya? Iya. Sambil makan ini mirip yang kayak yang pertama ya. Tapi ini lebih uniknya adalah kayak bukan cuma satu macam gitu. Oh iya. Beraneka ragam di situ. Beraneka ragam. Ada yang wafer. Tadi pertama kayak lebih chill. Dia lebih santai. Lebih chill. Yang ini lebih serius. Dan dia mendengarkan juga serius. Iya. Mungkin karena pengkhotbahnya beda. Ini alumni saat. Saya kenal dengan Bapak. Waduh. Iya. Sambil mengoleksi makanan gitu ya. Ini gimana kita meriaknya ya dengan Bapak ini ya. Tapi dia bagusnya dia nggak pindah-pindah channel seperti yang video tadi. Belum tahu, soalnya ini kan videonya pendek tadi. Pendek ya, juga. Dan dia sangat serius ya kan. Tapi mungkin ini ya, kalau tadi yang pertama kan waktu penyembahan dia makan, dia santai banget. Ini waktu khotbah gitu. Dia makan gitu. Mungkin dia sedang berusaha untuk menikmati makanan rohani dan makanan jasmani. Oh iya. Atau mungkin dia sedang lapar. Waktu nyanyi dia nggak ada kesempatan makan kan, dia mau nyanyi. Begitu kok makan ya. Saya jadi teringat video Mr. Bean dulu. Waktu gilirannya makan permen. Akhirnya sambil khotbah, dengerin khotbah sambil makan gitu ya. Menurut posting gimana? Kalau sambil khotbah sambil makan? Oh, kayak pernah juga sih. Oh, enggak ya. Kayaknya bagusan sih enggak ya. Iya. Menurut saya Kak, karena kan ya about respect sih menurut saya. Respect kepada Tuhan. Ya. Kalau even ke sesama gitu lah. Kalau lagi ngobrol terus kita sendiri sambil makan kan kayaknya enggak gimana gitu ya kan. Ya, jadi menurut saya sih bagusan sih enggak. Tapi ya mana tahu emergency nggak ada yang tahu ya kan, tiba-tiba sakit lambung atau apa, kan nggak ada yang tahu gitu. Bisa jadi ya. Jangan-jangan dia lagi kumat. Iya, jadi laparnya mas. Jadi berarti kita nggak boleh menghakimi gitu. Ya, cuma pertanyaannya adalah pernahkah saya seperti itu? Dan perlu kita tanya kenapa? Iya. Kenapa sih aku makan di saat itu? Gitu ya.
Ya, apakah mendesak gitu? Saya yakin rekan-rekan juga pernah ikut seminar ya. Iya. Seminar yang dari pagi hingga sore. Iya. Tapi si penyajinya dia mempersilakan para peserta untuk makan minum. Gitu ya. Saya izinkan ya mau makan lah, mau minum supaya tidak ngantuk. Nah, gitu kan. Nah, ini kenapa kita harus makan? Seperti Faustin katakan, mungkin dia asam lambung. Nah, itu bisa kita mengerti kan gitu ya. Iya. Jadi yang perlu kita tanya, kenapa aku makan pada saat itu? Nah, ini mungkin ya perlu kita renungkan, perlu kita tanyakan gitu. Kalau dia memang asam lambung, ya saya yakin Tuhan juga tidak keberatan kok gitu ya. Karena memang perlu gitu, butuh dia kan. Tapi kalau tidak mendesak, tidak diusahakan jangan seperti itu gitu ya. Karena misalnya ibadah jam 8.30. Kan selesainya nanti jam 10. Habis jam 10 baru makan atau sebelum itu makan kan bisa tuh. Masih bisa. Masih bisa sih. Terus yang saya lihat Bapak ini yang makan itu dia bukan makanan berat. Ringan. Snack. Dia snack. Dan bukan cuma itu, banyak. Nampaknya memang nggak bisa berhenti gitu. Ibadah nggak ibadah tetap makan. Nampaknya waktu dia pelayanan offline, dia juga pelayanan sambil makan. Pas lagi firman Tuhan dia di belakang makan. Dengerin kan? Jadi kebiasaan ya. Gua kalau online kok kurang ya? Apa yang gua lupa makan katanya. Bapak ini tolong ya. Makanan yang benar. Nanti episode selanjutnya dia tampil. Oke. Ya, kita next aja lah ya. Next. Nah, soal makan tadi masih mirip dengan yang pertama. Ini artis Korea. Fokus loh tapi dia, fokus. Mantap. Fokus. Fokus aja ini bentar aja. Fokus. Ini bentar lagi tidur. Ya, matanya 3, 2, ya. Stop. Kayaknya tidur ya. Kayaknya tidur. Kayaknya tidur. Ya. Saya mengakui bahwa pernah ya. Pernah. Kenapa alasannya gitu? Karena waktu pertama online kan masih berapi-api. Semangat. Seminggu, 2 minggu, terus 3 minggu terus kayak kayaknya gitu-gitu bisa aja bervariasi kan. Kayaknya karena mungkin capek juga, jadi di tempat tidur aja lah gitu. Tempat tidur sambil lihat. Terus sebelum memulai memang doa, Tuhan gue mau ibadah. Memang bertubi-tubi kan, mau ibadah. Terus pujian juga, wah benar-benar memuji gitu kan. Tapi mata kok khotbah. Mungkin waktu itu, pengkhotbah itu bilingual kan. Yang disalahin pengkhotbahnya rupanya. Bilingual, ya. Tahu lah ya, kalau dalam bahasa Jawa bilingual kan makin lama ya kan. Makin jadi bilingual lagi, lama lagi. Orang nggak selesai lagi. Pasti kan jadi Bapak Ibu, kan gitu pelan-pelan kan, lama-lama kayak kita didongeng. Jadi ya sudah, Tuhan saya nggak mampu. Tuh tiba-tiba bangun ke channel lain. Udah connect gitu. Berarti saya tidur lama. Iya. Atau juga ada kemungkinan ibadah jam 8.30 pagi, dia ngikutinnya jam 10 malam gitu. Udah ready gitu. Nah, itu juga problem ya. Itu juga problem gitu kan. Iya. Karena soal waktu ya. Soal waktu ibadah gitu kan, kalau misalnya gereja nentuin gitu, ada baiknya kalau misalnya nggak ada kendala, nggak ada halangan kan, ada baiknya kita ibadah memang di waktu itu gitu. Disiplin, soal disiplin untuk ibadah. Toh kalau kita datang ke gereja juga bakal seperti itu kan. Nggak mungkin kita misalnya ibadah jam 8.30, saya datangnya jam 11 aja lah gitu. Nyampe di sini udah nggak ada orang gitu. Ada mungkin kan, atau gerejanya yang ada KU1, KU2. Iya, itu masih bisa lah memilih bisa, gitu kan. Iya, masih bisa. Tapi kalau misalnya dia datangnya jam 11 malam gitu. Ada yang cuma seperti itu. Makanya kita banyak jemaat yang terlambat kan. Dia hanya datang mau dengar khotbah. Betul. Dia hanya waktu depannya dia nyanyi, nggak mau nyanyi dia. Gini aja dia. Begitu datang, udah mau khotbah, duduk, habis khotbah pulang. Dia nggak mau dengar warta apa. Nggak mau dengar.
Dia hanya dengar khotbah aja ya kan. Kalau masih ikut persembahan masih mending loh. Masalahnya waktu persembahan udah kabur duluan gitu. Ya kalau model seperti ini tantangannya agak besar ya. Kenapa? Karena bayangkan waktu offline saja, onsite saja, itu kita ditantang untuk ngantuk kan gitu ya. Nah, banyak ada di antara beberapa jemaat ya, terutama yang senior gitu ya, tidur. Padahal kursinya keras ya, harusnya bisa bangun keras, gitu. Ini empuk. Ini tempat tidur loh ya. Ini tantangan berat ini ya kan. Makanya tadi makin lama makin minggir dia. Betul. Jadi kalau kita memang betul-betul mau ibadah, ya kita lebih baik menjauhkan dari tantangan-tantangan itu yang bisa membuat kita tidak konsen, kan gitu ya. Itu untuk menolong kita kan gitu. Tapi kalau misalnya soal itu ya, kalian kalau dengan khotbah terus dia tiba-tiba merem tapi ini kerucut gitu. Mengkerut gitu kan. Nah, pernah gak reaksi kita apa sih? Waktu offline lihat orang sedang kayak ngantuk gitu. Kalau hosting gimana? Mungkin sesama tim pelayanan gitu. Mungkin orang di sebelah misalnya gitu. Tiba-tiba udah mulai gini. Mikir gitu ya, mendalami. Kira-kira ngefek ke saya apa gitu ya. Nah, kalau misalnya dia udah gini. Saya pernah kayak gitu. Iya kan. Amin. Positif ya. Makin makin bawah gitu. Kayak gitu terus jadinya kayak amin. Jadi kan mungkin kaget ya, jadi harus bangun. Saya membangunkan orang kalau lagi kayak gitu. Tapi kalau saya yang begitu, kayak saya mojok. Jangan bangunkan saya, Pak. Kalau aku pernah ngantuk gitu kan. Ngantuk. Saking ngantuknya nggak tahan, saya cubit sendiri. Ya untuk membangunkan saya sendiri. Kadang yang ini ya dipencet ya. Iya. Tapi aku cubit sendiri. Udah seger dia kan. Konsen lagi, denger lagi seperti itu. Nah, tapi kalau tantangan saya waktu saya khotbah ada yang tidur. Gitu ya. Itu down itu. Saya udah semangat loh ini. Lagi semangat udah tapi ada yang tidur. Iya. Begitu amin dia bangun ya. Otomatis gitu. Otomatis. Atau kesimpulannya adalah kalau kita ngomong jadi langsung matanya langsung memancarkan. Soalnya dia tahu, ini penting ini, kesimpulan. Setengah jam khotbah kesimpulannya di situ gitu. Telinganya masih mendengar. Iya. Walaupun mata tertutup. Kenapa Anda positif sekali? Tolong direaksi yang ada negatifnya. Kan kita nggak boleh ngejudge. Oke. Makanya di sini dari tadi kita sebenarnya lebih ke refleksi gitu ya. Pijat bukan pijat refleksi ya. Dan seperti pengalaman Peter kan, ini juga menjadi refleksi bagi gereja untuk mengubah kuantitas dari khotbah itu. Gitu ya. Tadi Peter kan ngomong, mungkin pengkhotbahnya gini, isi khotbahnya gini, akhirnya aku ngantuk mau tidur gitu ya. Nah, ini mungkin refleksi bagi gereja itu sendiri. Ya. Bagi kita semua yang sebagai contoh-contoh hamba Tuhan gitu ya, supaya untuk memperbaiki kualitas khotbah, isi khotbah. Dan panjangnya juga itu pengaruh ya. Bener. Panjang pendek. Saya di satu gereja itu ditelepon kan, nanti undang di sini gitu khotbah gitu ya. Terus oke, biasanya khotbah berapa lama? Kami biasanya 20 menit. Buset dah. 20 menit tuh ngomong apa gitu kan? Apanya ngomong 20 menit diterjemahkan. Sama juga ya. 3 bahasa loh. Makin pendek dong. Ya kan? 20 menit. Ya akhirnya memang pertama kali itu kan first banget ya kan pelayanan yang 20 menit tuh jadinya kebablasan gitu karena saking bersemangatnya. Tapi ya belajar juga sih, improve juga ketika ada gereja yang minta 20. Nah, udah bisa nih 20. Berarti pulang saya ke Medan. Saya khotbah kalau nggak salah pertama kali di Rumsos. Rumah sosial. Terus saya tanya Boksu, khotbah di sini
berapa menit? 15 menit ya? Enggak. Oh, bisa 1 jam loh. 1 jam. Saya ngomong apa? Saya mau ngomong apa ya? Kayak udah dilatih kan. Ngomongnya pendek kan, 20 menit doang. Ini 1 jam ngomong apa? Pikiran gue ya, mohon maaf ya, ini kata-kata yang kurang baik ya. Saya mau bacot apa? Gitu. Bingung saya. Gitu. Ya akhirnya kayak melama-lama kan jadi nanti lama-lama jemaat di bawah bacot lu ya. Yuk. Bisa jadi ya. Aku pernah diundang khotbah gitu kan. Diundang khotbah waktu dihubungi gitu, katanya gini. Contoh nanti khotbahnya itu minimal 40 menit. Saya pikir dia salah ngomong. Saya pikir dia ngomongnya adalah maksimal 40 menit gitu. Rupanya apa maksudnya maksimal? Enggak, minimal. Waduh. Minimal 40 menit. Kalau nggak sampai 40 menit, Anda tidak diundang lagi. Berarti khotbah Anda kurang gitu. Kurang bagus. Bahasa sekarang tuh kurang. Aduh. Tapi kalau kita mempertimbangkan online ini, ya lebih baik kita memperpendeklah khotbah kita. Banyak faktor sebenarnya, termasuk juga kuota jemaat itu juga perlu dipertimbangkan gitu kan. Dan kemampuan konsentrasi mereka atau berhadapan dengan layar dengan berhadapan secara langsung itu beda. Makan energi mata beda sih. Layar lebih capek gitu. Betul. Seperti kita membaca buku. Kalau e-book itu kan lebih capek sih. Ya kan? Mata kita cepat lelah gitu daripada kita membaca buku fisik. Fisik itu gitu loh, ya. Berarti anak muda tadi lelah dia karena baca kan lihat ya screen ya. Oh lelah dia. Lelah makin lelap gitu. Tapi aku lihat mukanya mungkin dia baru bangun itu. Oh makin lelah itu. belum ini masih bisa lanjut katanya gitu. Kita next lah ya. Kita next saja. Baik. Amin. Haleluya. Ulting. Retri. Wah, ini ceritanya sambil main game ya. Sambil main game ya. Gamenya di blur ya. Soalnya gamenya itu nggak sponsori kita. Ya. Mohon maaf bercanda. Tapi bukan cuma soal main game ya. Sebenarnya banyak opsi ya dari seperti yang dilakukan si anak muda ini gitu ya. Kadang bisa sambil chatting. Iya. Sambil WA gitu kan. Lihat atau Facebook. Instagram. Lihat galeri kadang. Lihat galeri. udah saking gabut gitu ya lihat galeri gitu. Scroll Facebook udah sampai mentok. Muatan sudah ada, udah nggak ada lagi kan. Habis. Oh, galeri lah. Galeri di scroll. Galeri habis di scroll. Bangku yang di scroll. Bangku udah habis ke depannya. Dia scroll piano yang fit. Scroll. Nggak habis-habis. Aduh. Ini contoh yang sangat tidak baik ya. Anda main game lagi. Tapi mungkin banyak orang seperti ini. Iya. Kan? Dan bukan cuma waktu online. Iya. Ini sudah dilatih sejak masih offline. Iya, betul. Jadi saya menilai ini sikap seperti ini adalah dia kebiasaan. Betul. Iya, dia sudah terbiasa. Rasanya kalau dia nggak pegang handphone, nggak lihat story atau main game, rasanya ada yang kurang ya gitu ya. Ada yang kurang seperti itu. Jadi bukan hanya karena online, alasannya online saya lelah, saya capek. Di offline juga seperti itu kan. Habis-habis tengah pertengahan dia ambil keluar handphonenya. Ya kan, lihat story dia seperti itu. Ya, ini kebiasaan yang perlu kita ubah gitu ya. Iya, harus dipatahkan dari akar-akarnya ini. Itu biasanya dimulai dari hal-hal kecil gitu. Misalnya gini. Awalnya dia fokus pengen ibadah gitu kan, berdoa gitu kan. Duh, sakit. Makin lama makin kok getar ya handphone saya, ngecek getar gitu kan, simpan lagi ya kan. Atau buka Alkitab ya. Buka Alkitab. Ting tong, masuk ayo. Apa ini ya? Menarik ya. Toko Wah, ada promo. Iya. Opi. Aduh.
namanya godaan. Tapi memang dia mudah digoda berarti. Betul. Ya, tuh jadi temannya tuh pas mau ibadah, yuk mabar yuk. Ayo katanya. Wah, jangan, saya lagi ibadah. Alah, nanti aja. Enggak. Saya lagi ibadah nanti 15 menit lagi. Loh. Dulu waktu aku di Malaysia, ada sebuah gereja. Dia memasang anti sinyal gitu. Jammer. Iya, ada. Di dalam gereja. Jadi begitu masuk enggak ada sinyal. Enggak ada sinyal. Betul. Jadi mau nelpon, mau apa, nggak bisa. Tapi dia membuka satu servis bahwa kalau rumah ada darurat apa, boleh telepon langsung ke gerejanya. Nah, jadi dia siap angkat seperti itu kan. Iya. Supaya ada pemberitahuan seperti itu. Tapi nggak ada sinyal. Bagus untuk mendisiplinkan jemaat. Seperti itu. Di satu sisi bagus untuk mendisiplinkan, tapi belum tentu. Ya bagus, tapi belum tentu membuat jemaat jadi disiplin gitu. Sebenarnya ya, itu cuma bisa bilang salah satu alternatif untuk boleh mengingatkan jemaat gitu kan. Termasuk juga misalnya bicara soal yang tadi terlambat datang. Kunci pintu gitu kan. Kunci pintu kan jadi alternatif, tapi itu belum tentu bisa mengubah sikap hati dari si jemaat itu untuk datang on time atau mungkin tadi jadi nggak main game gitu. Betul. Kan ada juga game yang nggak pakai sinyal gitu. Saya tetap aja gitu kan. Saya tahu. Twing ya. Itu mungkin kayak jadi main pajel-pajelan gitu. Bentuk mungkin ke merekanya itu ke diri mereka bentuk nggak ada sinyal, pintu itu kayak punishment nggak sih bagi mereka? Gara-gara gua telat datang ditutup pintunya. Atau gara-gara saya nggak boleh main game jadinya sinyal dihilangkan. Gitu ya. Mungkin jadi berarti perspektif mereka harus diubah ya. Iya, dari kembali lagi sebenarnya sikap hati sih ya. Iya. Jadi para leader tolong ya anak-anak membernya dikasih tahu lah. Ya, next. Durasi. Ya, tim kreatif udah ngomong durasi. Waduh, ini dia selera tuh. Yang tadi selera kita Indomie nih ya. Tolong ya habis ini nanti masing-masing satu piring ya, tim kreatif ya. Tapi setidaknya dia sambil ibadah ya. Cuma kan fokusnya jadi ke sini gitu kan. Iya. Dia fokus di situ 1 menit, di sini gosong gitu. Airnya habis. Atau jadi kelembean gitu. Kenapa pas khotbah ya? Selalu ditampilkan pas khotbah ya di video reaksi ini ya. Kenapa ya? Kalau lihat dari postur tubuhnya mungkin dia udah kelaparan beberapa hari. Udah kurus dia ini. Kasihan juga. Perlu dimaklumi gitu. Aduh, ini belum hafal liriknya, jadi dia harus fokus. Fokus. Kalau khotbah kan dengar. Tapi ini kalau dibanding sama yang pertama sama yang video yang ketiga tadi ini lebih apalagi lebih well prepare lagi, dia masak gitu. Ya. Yang tadi yang pertama makan snack, yang kedua makan kue-kuean, yang ketiga masak beneran. Dia memang sepertinya orangnya apa ya, bisa memang merancang planning ya. Khotbah masak. Khotbah saya masak gitu. Mungkin tadi waktu nyanyi itu Praise and Worship dia pergi beli Indomie kali. Iya. Betul. Yang saya takutkan nanti waktu beli dia haleluya. Di tokonya ya kan. Kayak tadi ya, sebelum kabar sambil amin. Amin kosong. Iya. Tapi ini juga ya, maksudnya ya kadang juga susah ngejudge gitu ya kita ya. Karena ada kadang ibu-ibu ini, pergumulan banyak di ibu-ibu terutama yang mungkin sibuk, yang mungkin memang urusannya adalah urus anak, urus dapur, atau bahkan itu dia hari Minggu pun masih harus kerja misalnya untuk masak gitu kan. Justru kesempatan dia bisa lebih ambil waktu itu mungkin waktu seperti ini gitu. Bisa alone time gitu kan sambil beribadah. Tapi tentu saja juga nggak bisa jadi alasan yang mendasar gitu kan. Oh, saya ibadah ya udah sambil masak, sambil ini gitu ya. Ya, mari kita tanyakan. Ya, saya dipanggil mama. Halo mama ya. Mungkin kalau dari segi perempuan kan yang multitask ya. Yang bisa banyak ini. Nah, kalau dari Faustin gimana ya? Faustin multitask nggak? Kalau ibadah ya ibadah. Tapi kalau pernah nggak ngalamin yang kayak gitu? Sambil ibadah atau sambil lakuin apa?
Sambil ibadah. Bukan sambil masak deh, yang lain. Sambil ibadah kenapa? Oh, paling sambil ibadah sambil cek sound. Cek sound. Anda wanita? Cek sound. Mana Calvin? Bukannya dia yang harusnya cek sound. Calvin tuh kan bawahan saya. Oke. Cek sound. Lagi. Cukup. Nggak percaya saya ya. Tapi ya jujur ya, kalau model-model kayak gini dia pasti kurang konsen ibadah. Iya. Kenapa? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini, bukan memasak, tetapi menjaga baby. Oh iya. Gitu ya. Pas baby kita maaf buang air kecil atau besar atau lapar, dia menangis. Pas khotbah gitu kan, mau nggak mau kita kasih susu atau apa gitu. Nah jadi kita kurang konsen seperti itu. Nah ini juga tantangan bagi kita gitu ya. Kalau itu bisa kita maklumi lah kan gitu ya, jaga anak ataupun tadi contoh Eka katakan ada ibu-ibu yang banyak kerjaan seperti itu, bisa kita maklumi ya. Jadi ya kembali lagi ke kenapa kita mau masak pas momen itu gitu loh. Khotbah lagi. Iya. Kok judging banget saya. Mungkin solusinya tuh kayaknya kalau memang lu mau masak ya masak, apalagi kalau online kali ya. Kalau memang mau masak ya masak dulu, makan baru lu ibadah. Benar-benar prepare mungkin kali gitu ya. Kalau khusus online. Tapi ya kalau udah offline ya memang dia tadi kan kayak contoh Anto bilang kan, mungkin ada kan yang di ruang khusus bayi. Mungkin tapi itu juga pasti susah konsen sih. Tapi susah konsen. Mau tidak mau sih. Iya. Mungkin dia bisa reviewnya tuh pas pulang, review khotbah atau denger lagi gitu tuh. Itu pentingnya ada mesbah keluarga. Weh, kok jadi promosi gitu. Hubungi nomor di bawah ini. Jadi kalau bisa ya kita besok ibadah ya. Ya udahlah, aku beli roti aja lah. Nah, ini untuk besok. Begitu bangun langsung makan roti satu, ya kan? Karena kita takut terlambat, takut sakit mah, kan gitu kan? Nah, biasanya gitu aku lakuin seperti itu. Misalnya saya harus ke gereja lain, khotbah gitu kan? Oh pagi-pagi di sana ibadah jam 7 gitu. Wah berarti dari sini saya sudah mau ke sana 1 jam. Ya gimana? Jam 6 kurang. Jam 6 kurang gitu kan? Berarti ya, jadi saya prepare lah. Gimana? Oh beli makan dulu. Seperti kita ke tamasya lah. Banyak hal yang kita prepare kan, banyak hal yang kita kerjain, yang kita rencanakan. Giliran ibadah kok nggak bisa gitu loh. Betul. Gitu. Tapi kadang ini juga jadi sedikit amat pergumulan hamba Tuhan ini loh. Kenapa? Waktu ibadah dia baca naskah khotbahnya. atau juga pemusik kadang gitu ya, bisa ya. Maksudnya lagi khotbah gitu kan, ini chord selanjutnya apa ya? Iya. Itu jadi pelayan memang pergumulan susah juga gitu ya. Mau fokus untuk ibadah tapi tergoda baca naskah khotbah, tergoda untuk baca not baloknya gitu ya. Berarti tetap perlu kembali lagi fokus gitu ya. Fokus sama upgrade diri kali ya. Iya, persiapannya harus terus di-upgrade. Misalnya persiapan makanan sebelumnya gitu kan. Ya termasuk juga yang pelayanan juga persiapan materinya. Persiapan materinya. Ketika ada elemen khotbah itu atau elemen ibadah itu sedang dijalankan, kita nggak curi-curi untuk ngambil kesempatan itu gitu. Oke. Next. Masih ada 17 video loh. Panjang dong. Oh, ini telat dia nih. Oh, kayaknya telat nih. Iya, telat dia nih. Baju mall ini, baju mall. Langsung mulai juga dari setengah ya? Langsung di next nih. Langsung di next. Iya. Tarik terus. Oh, dia mau cari korbannya aja ini. Iya. Tapi tetap ya di belakangnya makanan gitu. Apa ini luar biasa gitu. Janji apa sampai kayak gitu ya. Gitu ya. Nah, ini ya gimana? Postin yang mereaksi. yang komen coba. Ayo. Coba cari nilai baiknya. Tadi kan positif banget ya. Cari nilai baiknya. Gimana Postin? Iya. Waktu nyanyi lah. Bagusnya sih menurut saya. Tetap ibadah. Saya ikut ibadah itu dari awal sampai akhir. Sebaiknya gitu ya. Dan itu
ya balik lagi ke sikap hati gitu ya. Sikap hati yang benar akan menolong kita untuk ikut ibadah. Dan kalau ngelihat dari videonya, kalau kita detailin lagi gitu kan, berarti itu dia ibadahnya udah lewat, makanya bisa ditarik. Kalau misalnya dia baru lewat 5 menit kan nggak perlu tarik sepanjang itu. Gitu. Iya. Apalagi kalau kita yang live streaming berarti kan enggak kan gitu ya. Ini berarti dia mungkin udah hari Senin, Selasa, Rabu, atau Minggu sore nih, Minggu malam. Apalagi kalau kembali ke kesibukan atau memang ada banyak halangan yang mungkin itu masih bisa dimaklumi. Tapi itu pun sebenarnya nanti balik lagi ke bagaimana saya bisa ngatur waktu gitu kan. Kalau memang seharian itu sibuk, ya memang khususkan malam misalnya untuk ibadah gitu kan. Apalagi bisa ibadah sama keluarga gitu. Kalau misalnya yang paginya dia ada kegiatan ini, anaknya di mana gitu kan, mungkin malam ketemu, mari kita ibadah di malam hari, tapi memang kita fokus gitu. Masuk persiapan-persiapan. Takutnya ada banyak jemaat seperti ini. Dia menganggap ibadah itu pas khotbahnya aja. Dari masuk, nyanyi, sampai persembahan, warta, tutup, itu bukan ibadah. Ya kan? Ibadah khotbah. Habis khotbah udah selesai. Ibadahnya udah selesai gitu. Yang lain-lain itu hanya pernak-pernik lah. Gitu ya. Padahal kita tahu dari awal masuk, dari lonceng berbunyi sampai akhir itu ibadah. Betul. Ya, bahkan kalau kita mau kaji lebih lanjut sampai rumah pun kita bagaimana bersikap dengan anak, dengan istri, kita sedang ibadah. Apalagi kalau itu misalnya ibadah itu dibawa ke dalam mesbah keluarga, dibahas lagi itu, itu lebih kaya lagi gitu kan. Betul. Ya itu mungkin yang di video terakhir gitu ya. sambil kita langsung lihat lah ya. Ayo. Video terakhir nih. Padahal tadi katanya masih ada 17 lagi. Woi. Fokus sekali ya. Serius banget ya. Serius sekali ini dia. Haleluya. Enggak lagi putus cinta nih kan? Kok sedih mukanya ya? Ketika berdiri dia ya. Iya. Wah, pakaian rapi, nyanyi dia. Tepuk tangan. Tidak terganggu dengan makanan, minuman gitu ya. Atau minumnya di belakang gitu. Handphonenya dicas di belakang, nggak bakal ganggu. Bener-bener nggak ganggu. Haleluya. Silakan coba Anda sendiri. Reaksi. Kita kembali kepada aktrisnya gitu. Kepada talentnya. Mungkin ini adiknya atau kakaknya? Kembaran ya. Kembaran. Ya, sebenarnya kalau saya pikir kan, Tuhan sebenarnya nggak memperhitungkan sikap, gaya ibadah kita. Mau kita duduk, mau kita berdiri, mau kita saling sambil berbaring. Sebenarnya Tuhan nggak mempermasalahkan hal itu. Kenapa? Misalnya kalau kita harus kena stroke, kita nggak bisa berdiri nih. Ya. Duduk atau berbaring, atau kaki luka, kecelakaan atau bagaimana, gitu ya. Atau contohnya kalau kita sehat sambil tidur waktu malam, tapi kita mengambil itu untuk berbicara dengan Tuhan. Iya. Apakah Tuhan mempermasalahkan itu? Tidak, ya kan? Jadi sebenarnya Tuhan tidak mempermasalahkan itu. Cuman terkadang postur tubuh kita itu sebagai simbol atau menunjukkan bagaimana kita menghormati si Tuhan itu. Misalnya saja aku bicara sama Peter atau contoh Eka atau Faustin gitu kan. Kalau aku sambil bicara, halo Pete. Oh iya, betul. Gini. Berarti kan aku kurang menghargai kamu. Sangat terlihat. Gitu ya? Iya. Atau aku ngomong sama contoh Eka. Oh iya, oke. Nah, kan kurang sopan gitu. Betul. Nah, bagaimana kita sikap ini sebenarnya Tuhan nggak mempermasalahkan gaya postur itu, tapi postur itu menunjukkan bagaimana kita menghargai. Bagaimana kita menghormati Tuhan. Kalau kita betul-betul menghormati Tuhan, betul-betul mengasihi Tuhan, betul-betul mau ibadah, kita tentu tidak sembarangan, bukan? Nah, sama seperti saya menghormati kamu. Ketika kamu ngomong, berkomunikasi, saya akan mendengarkan kamu. Ya toh? Ya seperti itu. Saya pikir seperti itu. Kita lihat seperti Daniel, gitu ya. Daniel itu ketika dia di dalam pembuangan, terpisah dari bait Allah, tapi dia rindu loh, punya kerinduan seperti itu. Akhirnya dia membuka pintu menghadap ke
Yerusalem. Iya. Kerinduannya seperti itu. Ya. Dan itu bisa itu di atas itu ya, di soto ya. Di soto rumahnya. Dan itu menggambarkan juga situasi COVID gini ya. Mungkin secara nggak langsung. Iya, dia di rumah ya. Di rumah, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ke Yerusalem. Tapi dia hatinya tertuju pada Yerusalem. Betul. Dan Alkitab mencatat postur tubuhnya juga bagus. Dia berlutut, berdoa di sana. Dan dia disiplin. Satu hari 3 kali toh. Dia disiplin loh. Dia tidak pernah melewatkan waktu. Iya, betul. Bahkan sekalipun dia harus berhadapan dengan hukuman mati gitu. Iya. Jadi saya pikir seperti itu. Kita cuma berhadapan dengan isoman gitu. Yang belum tentu juga mati, banyak orang sembuh gitu ya. Iya, kita cuma hadapi Omikron. Dan juga kalau menurut saya ngelihat bahwa ya seperti di dalam 1 Timotius pasal 4 gitu ya, bahwa dikatakan latihlah dirimu beribadah gitu. Itu satu hal yang menunjukkan disiplin gitu. Kalau gambaran olahragawan latihan itu kan bukan berarti bahwa hari ini latihan, besok nggak usah dulu lah gitu ya, lusa nggak usah dulu gitu kan. Tapi benar-benar latih dengan disiplin, latih dengan fokus, latih dengan sungguh-sungguh ya, termasuk juga uji sikap hatinya gitu ketika beribadah. Itu jadi satu latihan untuk ibadah itu gitu. Menarik ya, ayat Alkitab memakai kata itu ya, latih. Berarti ibadah itu perlu dilatih ya kan? Dan itu adalah sebuah latihan gitu. Kenapa? Karena ini nantinya akan menuju kepada kekekalan gitu kan. Kita di dunia ini melatih diri kita, iya betul. Nanti dikatakan itu manfaatnya itu mengandung janji untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Karena nanti kita akan beribadah kepada Tuhan untuk kekekalan gitu. Di sono gitu kan. Ya jangan dipikir bahwa nanti hari ini nyanyi, besok nyanyi, lusa nyanyi, bosen. Enggak. Semua aspek hidup kita itu penyembahan gitu, dan itu nanti di sini kita latihan gitu. Kalau kita di sini males-malesan, jangan harap nanti di kekekalan kita jadi berubah gitu. Jangan Tuhan ada di situ kita masih males-malesan gitu. Woi, bangun. Sambil makan. Sambil makan gitu. Ya, gimana bro? Keluarkan ayat-ayatnya. Iya, kembali lagi kepada Peter yang banyak ayat. Lagi-lagi, iya. Apa di dalam, kalau nggak salah Yohanes 4 ayat 24 ya? Coba. Itu yang benar nggak sih? Aku takut salah. Yang menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan? Intinya itu kan? Iya kan? Itu juga kan dari tadi kan banyak sikap-sikap yang tidak benar ya. Banyak sikap, mungkin bukan karena tadi ya ada mungkin bajunya atau apanya, mungkin bukan, kita nggak lihat aspek itu. Tapi bagaimana lu memang udah bener nggak sebagai worshiper, sebagai penyembah. Ya memang lu mau menyembah kepada Tuhan yang memang benar-benar kamu kenal. Ya kan? Lu kenal kayak siapa Tuhanmu, lu tahu kalau lu tahu asalan pasti ya lu akan bersikap asalan. Tapi kalau lu tahu suatu Tuhan yang memang benar agung, yang kasih lu anugerah keselamatan, yang baik sama lu, yang mengasihi lu saat lu terpuruk, dan dia mencintaimu apa adanya, gitu kan? Itu yang sangat agung, itu mau rela berkorban untuk kamu, tapi ternyata sikapmu kayak gitu kan ya, berarti kayak lu nggak bener-bener nggak mengenal dia. Betul. Jadi menarik sih, kayak kita harus memang bukan pakaian atau bukan fakti, dari diri kita yang harus benar-benar kenal dia. Roh dan kebenaran. Roh itu bicara soal jiwa, dan kebenaran terutama bicara soal mind gitu ya. Iya. Cara berpikir gitu. Keren. Apalagi kalau bahas konteks ini bisa lagi makin panjang gitu ya, bahwa waktu itu Yesus ketemu dengan perempuan Samaria, mereka punya ibadah tersendiri, Yesus sebagai orang Yahudi punya ibadah sendiri, tapi Yesus bilang akan datang, akan tiba waktunya, bahkan sudah tiba. Sudah tiba bahwa semua orang itu akan menyembah bukan di gunung ini, yang gunung itu ya, gitu kan? Betul. Tapi menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Kalau kita kontekskan ke sekarang ya, bukan soal kamu ibadah di rumah, gereja atau di rumah, tapi benar-benar kamu ibadah soal roh dan kebenaran. Jadi jangan bedakan, kalau gereja aku mesti rapi, mesti disiplin, mesti on time, mesti gesturnya seperti ini, rumah lebih kendor gitu ya. Tapi beneran seperti di gereja ya begitulah juga di rumah, dan seperti di rumah begitulah juga di gereja. Karena gereja kan bukan tentang gedungnya kan, betul. Tapi tentang orangnya. Betul. Jadi dimanapun kita di rumah, ya kita tetap gereja gitu. Betul. Bait Roh Kudus gitu. Tubuh saya. Iya.
Austin, kasih closing statement. Dari reaksi-reaksi. Nah, dan juga ada berapa video tadi? Karena dari tadi pengalamannya yang bagus-bagus. Iya. Tolong sharingkan. Kembali ke sikap hati lah, motivasi saat kita beribadah, menurut saya ya. Kalau merasa sendiri ada kurang, ya sama-sama belajar lah kita ya. Betul. Hamba Tuhan pun, saya sendiri pun ya pasti pernah melakukannya, salah satu lah. Atau mungkin contoh-contoh yang lain gitu. Ya sama-sama belajar, perbaiki diri sendiri gitu. Iya betul. Jujur dan mau berubah ya. Iya, mau berubah gitu. Jadi sekaligus kita anniversary 2 tahun, ya bagaimana kita ke depannya masih tetap harus dengan sikap hati yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Ya. Dan ya keren sekali ya perbincangan kita hari ini, dan dari recording pun ditulis nice recording gitu. Mantap itu ya. Aduh, thank you buat obrolan kita hari ini, buat juga tim yang udah bikin video ini. Nanti kayaknya videonya bakal bisa ditonton juga sama jemaat. Iya. Sebelum mereka nonton dari kita atau sesudah dari nonton kita gitu. Tapi ini thank you buat semuanya. Buat yang udah ngobrol, buat yang juga udah jadi talent gitu ya. Yang sudah ada di video dan yang sudah ada di ruangan ini, wah kami dari Talk Talk Live sangat thank you banget ya. Dan juga jemaat kiranya juga bisa banyak belajar ya, banyak terberkati melalui obrolan kita hari ini ya. Mari kita sama-sama perbaiki sikap hati kita untuk beribadah ya, dan mari kita prepare dengan sebaik mungkin gitu ya, bahwa ibadah kita ini adalah sebuah kehormatan bagi Tuhan. Betul. Jangan gara-gara sikap diri kita dan sikap hati kita jadinya hati kita tidak menghormati Tuhan. Iya. Ya. Jadi biarlah kiranya termasuk juga kita video ini juga kiranya ini jadi sebuah kehormatan buat Tuhan. Kita bukan untuk ngejek-ngejekin orang yang beribadah gitu ya. Refleksi lah ya. Nah, kita berefleksi dari kami sendiri. Saya sendiri juga banyak belajar dari situ dan banyak diingatkan. Saya yakin setiap kita juga bakal banyak diingatkan gitu ya. Iya. Oke, thank you sekali lagi buat semuanya, termasuk juga yang di balik layar. Kita ketemu lagi di dalam Talk Talk Live.